Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat Rulum? Senang sekali kita bertemu lagi dalam episode hari ini ya. Ruang Leluasa Berbagi Cerita, part of WIME Indonesia. Saya Vita yang akan memandu acara hingga akhir. Dan saya sapa dulu founder dan co-founder dari WIME Indonesia, ada Mbak Maya Muklis dan Mbak Budi, serta rekan-rekan WIME yang hadir hari ini. Selamat sore, Mbak. Sore Mbak Vita, Selamat sore Mbak Vita, Mas Aji, Mbak Mona. Mbak Mona. Ya, selamat sore juga buat peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk registrasi dan untuk yang bisa hadir hari ini dalam live talk show. Dan hari ini Sabtu 10 September 2022 kita kedatangan tamu spesial, narasumber kita yang pakarnya banget nih dalam bidang mindfulness, emotional healing, dan mental health. Kita sambut Mas Aji Santoso Putro. Selamat sore Mas Aji. Selamat sore Mbak Vita, terdengar ya suara saya ya? Dengar, sehat Mas? Sehat, Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat juga? Sehat Mas, Alhamdulillah. Senang sekali Mas Aji bisa hadir hari ini ya. Baik, sahabat Rulung, sebelumnya saya sampaikan profil singkat mengenai Mas Aji. Beliau adalah seorang lulusan cum laude psikologi UGM yang memiliki minat besar perihal kesehatan mental, pemulihan luka batin, serta kesadaran manusia. Mas Aji mendirikan Santosa Mental Health Education Center yang mengadakan psikoedukasi pada sesi-sesi dan seminar terkait kesehatan mental. Dan Mas Aji juga menuliskan beberapa buku yang berjudul Sejenak Hening, Sadar Penuh Hadir Utuh, Merawat Bahagia, Mengheningkan Cinta, dan buku terbarunya Tenang di Tengah Gelombang. Oke, bagi yang belum punya bukunya wajib punya nih, silahkan. Ada di Gramedia ya, Mas Aji ya? Ada. Ya. Oke. Dia juga selain secara rutin mengadakan sesi-sesi emotional healing di beberapa kota untuk siapapun yang membutuhkan. Mas Aji juga kerap diundang ya dan memberikan sesi-sesinya di perusahaan-perusahaan besar dan di stasiun TV nasional untuk menjadi pembicara tentang kesehatan mental dan pemulihan batin
lewat jalan kesadaran. So, udah tepat banget nih kita diskusi dengan pakarnya hari ini. Dan tentunya sesuai dengan topik kita hari ini yang membahas mengenai seni dalam menerima diri sendiri. Yang bertajuk It's Okay Not to Be Okay. Well, sahabat Rulung, terkadang hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Lalu kita akan merasa kalah, lemah, dan merasa tidak berguna gitu. Padahal kondisi tersebut sebenarnya dapat dikendalikan loh. Dan bagaimana sih caranya? Yuk kita bahas dan ngobrol bareng dengan Mas Aji. Halo Mas Aji lagi. Ya, Mas Aji Halo. terkait dengan Ya, kita nih hari ini Mas. ya. It's okay not to be okay. Benar nggak sih kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya itu bisa dikendalikan? Atau bagaimana menurut sudut pandang Mas Aji? Oke, saya ingin menyapa teman-teman semuanya dulu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Nah, langsung saja tadi terkait pertanyaannya, apakah kita bisa mengendalikan kondisi ketika yang terjadi nggak sesuai keinginan kita? Kita perlu memahami dulu bahwa ada dua bagian ya. Maksudnya gini, eksternal sama internal. Contoh ya, contoh misal sepatu saya hilang. Contoh ini ya, contoh barang hilang. Saya ambil contoh sepatu saya hilang. Kondisi eksternal adalah sepatu saya hilang. Kondisi internal munculnya rasa, misal rasa sedih di dalam diri saya. Ya. Nah, kalau yang saya pelajari itu mengajak kita untuk tidak terlalu mengendalikan kondisi eksternal. Karena gimana pun juga, kondisi eksternal kan nggak bisa sepenuhnya kita kendalikan kan ya. Sepatu hilang itu ya di luar kendali saya. Meskipun mungkin ada upaya-upaya supaya sepatu saya tidak hilang, tetapi di titik tertentu tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kondisi supaya sepatu saya tidak hilang. Sehingga kondisi eksternal memang kita perlu sadari, kita perlu terima bahwa tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Nah, dengan menyadari itu, mari kita melihat kondisi internal. Munculnya rasa sedih gara-gara sepatu hilang. Apakah munculnya rasa sedih ini bisa kita kendalikan? Di pendekatan yang lain atau di ilmu yang lain yang tidak saya pelajari, yang tidak saya tekuni, menganggap bahwa itu perlu kita kendalikan. Jadi, kalau muncul rasa sedih itu, ya sebisa mungkin perlu ditekan, perlu dilawan, pokoknya jangan sedih. Jangan sedih menghadapi sepatu yang hilang. Ya, contohnya tadi sepatu yang hilang. Nah, kalau di ilmu kesadaran yang saya pelajari, rasa sedih itu muncul tidak perlu dikendalikan. Jadi malah kita diajak justru memberi ruang kepada rasa sedih itu. Ya. Jadi rasa sedih datang, diberi ruang, ya, diterima. Seperti judul talk show ini kan ya Mbak ya, it's okay not to be okay. Rasa sedih itu muncul, lalu kita berlatih untuk tidak melawan rasa sedih itu. Kita berlatih untuk hanya menyadari rasa sedih. Sehingga rasa sedih itu akan terurai, akan dissolve dengan sendirinya. Saya rasa di awal saya merespon seperti itu dulu ya, supaya nanti ada obrolan lebih lanjut. Ya, oke, menarik sekali Mas Aji. Justru diberi ruang ya Mas Aji, jangan denial ya. Iya, tepat sekali. Ya. Itu. Ya. Kadang kita suka defense duluan nih Mas Aji terhadap rasa sedih itu. Jadi kita Ya, lupa memberi benar. ruang ya. Ya, karena ini Mbak Vita, diri kita cukup terkondisi, kita sangat terjerat, kita sangat punya mindset yang kaku, pola pikir yang kaku bahwa rasa sedih itu adalah rasa yang buruk. Benar seperti itu kan? Ya.
tanpa sadar sejak kecil, Mm-mm. pola asuh, keluarga, di sekolah, dan sebagainya, kita memberi judgement, menghakimi, ngejudge bahwa rasa sedih itu buruk. Maka dengan berlandaskan penghakiman rasa sedih itu buruk, kita berusaha melawan rasa sedih itu. Padahal kalau di ilmu kesadaran, itu malah membuat rasa sedih semakin mengakar. Mm. Gitu, Mbak Vita. Oke, menarik sekali, Mas. Baru kebuka, iya. Saya sapa juga untuk peserta yang hadir hari ini. Ada peserta dari teman-teman disabilitas, Mas Aji, yang kebetulan bergabung hari ini. Oh ya, selamat sore semuanya. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol dulu dengan Mas Aji. Nanti teman-teman silahkan yang mau bertanya, silahkan nanti raise hand, kemudian bisa chat juga di kolom chat jika ada yang ditanyakan dari diskusi-diskusi kita ya. Oke, nah Mas Aji terkait dengan kesedihan tadi ya, ada nggak sih ya di mana titik yang menyadari bahwa sebenarnya tuh kita nggak baik-baik aja gitu, Mas. Gimana sih cara mendeteksinya dan apa sih yang harus dilakukan, Mas Aji? Oke, memang kita perlu memahami kapan kondisi emosi kita, kondisi batin kita perlu perhatian lebih. Ya, kita perlu tahu lah ya. Karena bisa jadi emosi yang sedang kita rasakan sebenarnya adalah hal yang wajar, hal yang alami, hal yang memang itu dalam kehidupan sehari-hari terjadi. Gitu. Tapi kalau sudah melewati batas, memang perlu mendapatkan perhatian lebih. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengetahui kondisi emosi kita sudah melewati batas sehingga perlu perhatian lebih? Ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Pertama adalah kondisi kreasi. Kreasi ya. Kreasi ini terkait dengan karya, terkait dengan pekerjaan kegiatan kita sehari-hari. Kalau kegiatan sehari-hari kita sudah bikin kita stres banget atau bahkan kita jadi males-malesan ya, kita jadi tidak punya semangat untuk hidup ya. Maka itu adalah salah satu tanda bahwa kondisi batin kita, kondisi mental, kondisi emosi kita perlu perhatian lebih, ya, perlu perawatan lebih. Ya. Atau sebaliknya, masih di poin kreasi ya, ada juga loh yang kondisi emosinya memang perlu perhatian lebih, tapi ekspresinya itu malah jadi kerjanya berlebihan. Kalau yang tadi itu menjadi orang yang terlalu malas, ada juga orang yang karena kondisi emosinya nggak oke, itu malah ekspresinya menjadi terlalu rajin. Ya. Barangkali mungkin sebagian di antara kita seperti itu. Udahlah pokoknya kerja aja. Pokoknya harus kerja, Aku menyibukkan banget diri itu, Mas Aji. bekerja, ya kan? Aku banget itu. Pelariannya ke kerja ya. Ya, menyibukkan diri bekerja, Menyibukkan melupakan diri dengan istirahat, bekerja. Ya. gitu. Iya. Jadi kerja ini sebagai pelarian, seperti kata Mbak Vita ya. Kerja sebagai cara upaya untuk melupakan masa lalu. Nah, itu juga menjadi salah satu tanda workaholic. Ya. Burnout itu menjadi salah satu tanda bahwa ada kondisi emosi di dalam diri kita yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Ya. Itu tadi poin kreasi. Ada 3 poin. Yang kedua adalah relasi. Ya. Kreasi, kedua relasi. Relasi ini coba kita cek diri kita masing-masing. Relasi kita dengan orang-orang di sekitar gimana? Relasi kita dengan orang-orang di rumah seperti apa? Relasi kita dengan keluarga seperti apa? Ya. Kalau relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, wah dikit-dikit kita marah, senggol dikit rusuh, ya, gampang ke-trigger emosinya. Ya. Mungkin anak rewel dikit, wah langsung melampiaskan marahnya. Langsung Ya. jadi reok ya, Mas. Nah, jadi reok ya.
atau jadi barongsai ya. Nah, gitu. Padahal mungkin itu adalah hal-hal yang sebenarnya receh gitu, hal-hal yang sepele, tapi kok kita mudah sekali tersulut emosinya, tersulut marahnya. Nah, itu bisa jadi tanda bahwa ada kondisi batin, atau kalau dalam istilah saya ada emotional wound, ada luka batin yang perlu dirawat. Dan terakhir, poin ketiga sebagai tanda bahwa ada emotional wound yang perlu diperhatikan adalah rekreasi. Kreasi, relasi, rekreasi. Maksudnya gimana? Rekreasi ini terkait istirahat. Coba cek diri kita masing-masing bagaimana kualitas istirahat kita. Kualitas istirahat itu termasuk kualitas tidur. Setiap malam kualitas tidur kita seperti apa? Apakah dikit-dikit gampang terbangun, di tengah malam terbangun, berkeringat banyak, lalu sulit tidur lagi, ya itu bisa jadi salah satu tanda bahwa sebenarnya di dalam diri kita ada hal yang kita tekan, kita pendam, yang terkait dengan kondisi batin. Atau mungkin seperti weekend, akhir pekan seperti ini, di momen kita beristirahat, duduk, kita selalu merasa tidak jenak. Mungkin teman-teman di sini merasakan nggak? Kayak seperti sekarang ini aja kita duduk diam, ngobrol santai di sini itu kayak ada rasa nggak jenak gitu. Kita harus ngecek ini, ngecek itu, atau mungkin melakukan ini, melakukan itu. Bahkan ada juga teman saya yang bercerita, Ji, setiap akhir pekan itu, setiap weekend itu, sebenarnya aku itu nggak ada tuntutan kerjaan dari kantor itu nggak ada. Tapi nggak tahu kenapa di rumah nggak ngapa-ngapain, istirahat itu sulit sekali, nggak bisa. Terus jadinya ini Ji, aku terus bersih-bersih rumah. Padahal rumahnya nggak kotor, tapi ya tetap aku bersihin. Kalau rumah udah bersih, terus jadi punya dorongan untuk bersihin rumah tetangga. Wah, ya kan, saking nggak bisa beristirahat. Ya, moodnya ya, modenya itu selalu kerja. Gitu. Nah, itu 3 tanda bahwa kita barangkali punya kondisi emosi, kondisi batin, kondisi mental yang perlu ada penanganan lebih lanjut. Begitu, Mbak Vita. Oke, menarik sekali. Jadi tadi ada kreasi, relasi, dan rekreasi ya, Mas Aji ya? Iya. Yang kita review ulang. Iya. Oke, nanti tak list kalau gitu, Mas Aji. Iya. Dari kreasi, relasi, dan rekreasi tadi. Nah, Iya. dari kan banyak nih pelajaran-pelajaran atas kesalahan masa lalu atau bahkan kesalahan terbesar dalam hidup kita nih, Mas Aji. Gimana sih caranya bisa memetik pelajaran dari kesalahan-kesalahan tersebut ya, Mas Aji? Iya. Tidak ada satupun orang yang pernah saya temuin yang tidak pernah melakukan kesalahan di masa lalunya. Ya. Semua orang yang ngobrol bareng saya seringkali bercerita tentang pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Ya. Mulai dari mungkin dulunya pernah mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang tuanya, atau sebaliknya, ada juga orang tua yang cerita ke saya dulu pernah mengucapkan kata-kata yang pedas sekali, sadis sekali kepada anaknya. Ada juga yang mungkin sekian tahun yang lalu, di masa lalu, pernah melakukan aborsi. Pernah juga ada yang bercerita ke saya, dia melakukan kesalahan, memilih satu hal, memilih satu tindakan yang menyebabkan perceraian, rumah tangganya jadi bubrah, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang berlalu, gimana pun juga sudah berlalu, kan? Kita perlu sadar bahwa yang kita anggap kesalahan di masa lalu itu adalah serangkaian pelajaran. Tentu bukan hal yang benar. Kesalahan di masa lalu itu bukan untuk dibenarkan. Maksudnya bukan terus kita menganggap, wah aku dulu itu benar kok, aku melakukan itu benar. Ya nggak perlu begitu juga.
Tapi kita juga tidak perlu terus sibuk menyalahkan diri sendiri akibat kejadian di masa lalu itu. Kita tidak perlu menganggap itu merupakan sebuah hukuman. Ya, tidak perlu menganggap seperti itu juga. Sekali lagi, apapun yang terjadi di masa lalu, ya bagaimanapun juga sudah berlalu, kan? Past is past. Selalu tidak ada kabar baru dari masa lalu. Sekaya apapun kita, mungkin kita bisa beli tiket ke luar angkasa. Kan katanya mau ada, ya, Elon Musk katanya mau bikin apa itu ke luar angkasa, ya. Tapi sekaya apapun kita, tidak akan bisa beli tiket untuk kembali ke masa lalu. Maka, anggap yang terjadi di masa lalu itu sebagai serangkaian pelajaran. Apa yang memang perlu diambil pelajarannya, diambil. Kalau memang itu jangan dilakukan lagi, ya jangan dilakukan lagi. Itu satu hal, dan lebih mendalam lagi sebenarnya, karena kejadian di masa lalu itu sudah berlalu. Saya ambil contoh saya pernah mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang tua saya. Di momen sekarang ini, di detik sekarang, kejadian itu ya sudah berlalu. Yang seringkali mengganggu diri saya, mengganggu diri kita terkait masa lalu adalah memori masa lalu itu. Benar ya? Sudah bukan lagi kejadian itu. Yang kita hadapi adalah memori masa lalu terkait kejadian itu. Maka yang perlu kita latih, yang perlu kita lakukan adalah berteman dengan memori masa lalu. Bukan berusaha melupakan. Kalau kamu masih ingin berusaha melupakan masa lalu, berarti hubunganmu dengan masa lalu itu belum baik-baik saja. Upaya untuk melupakan masa lalu, ucapan kita bilang aku sudah melupakan kenangan pahit itu malah tanda, justru itu tanda kamu belum pulih dari luka batin akan masa lalu itu. Jadi disarankan berlatih duduk diam, hening, duduk menemani memori masa lalu itu. Itu Mbak Vita. Berarti diterima dan harusnya kita berdamai dengan masa lalu tersebut. Jadi mungkin buat awal ini kita tidak perlu berusaha menerima juga. Jadi begini, memang pendekatan kesadaran, ilmu kesadaran ini menarik sekali. Contoh tadi ya, misal saya punya memori akan kejadian di mana saya mengucapkan kata-kata yang nggak ngenakin buat hati orang tua saya. Di momen sekarang muncul memori itu, muncul memori akan kejadian itu. Saya berlatih menyadarinya saja. Menyadari memori itu muncul. Saya tidak berusaha melawannya. Kita diajak untuk tidak berusaha melupakan memori itu, tidak melawan. Demikian juga sebaliknya, kita tidak perlu berusaha mempertahankan memori itu. Karena ada sebagian dari kita yang tanpa sadar berusaha mempertahankan memori masa lalu. Udah tahu bahwa memori masa lalu itu adalah kenangan yang pahit, tapi tanpa sadar itu dipegang erat terus. Jadi maka
juga bisa terjadi kita ini tidak pulih karena kita terlalu menikmati patah hati kita. Gitu. Kita tidak bisa pulih karena kita terlalu menikmati luka kita. Nah, kembali ke tadi. Ketika memori itu muncul, sadari saja. Oh, di momen sekarang ini, aku baru teringat memori itu. Tidak dilawan, tidak diusir. Demikian juga tidak dipertahankan. Wah, Mas, kalau ternyata aku masih belum bisa menerima memori itu gimana? Ciri khas latihan kesadaran adalah dorongan untuk tidak menerima memori itu pun hanya disadari saja. Jadi kita pun tidak perlu melawan dorongan tidak menerima itu. Karena mungkin kita terbiasa ketika ada dorongan untuk tidak menerima memori itu, kita diminta untuk, ayo terima, pokoknya diterima ya, diterima. Kita tidak diperbolehkan untuk tidak menerima. Tapi di latihan kesadaran, dorongan untuk tidak menerima itu disadari saja. Oh, aku sekarang belum bisa menerima. Tidak apa-apa. Begitu pula mungkin terkait dengan memaafkan ya, teman-teman. Mas, aku belum bisa memaafkan, Mas. Kalau di latihan kesadaran, tidak apa-apa. Kalau kamu belum bisa memaafkan, latihan, sadari saja. Oh, masih ada dorongan di dalam diriku yang belum bisa memaafkan dia. Masih ada dorongan diriku untuk balas dendam, dorongan dalam diriku untuk mendendam, untuk membenci dia. Sadari saja. Dengan begitu, dengan mengikuti ajakan hanya menyadari kebencian, hanya menyadari kondisi belum bisa memaafkan, maka kondisi belum bisa memaafkan, kondisi belum bisa menerima, kondisi masih membenci, itu akan surut dengan sendiri. Begitu, Mbak Vita. Berarti bisa dilatih ya, Mas Aji ya? Tentu bisa dilatih, karena otot kesadaran ya, kalau saya seringkali menggunakan istilah otot kesadaran, kayak otot tubuh kita. Misal kalau teman-teman di sini ada yang suka nge-gym ya, ke fitness gitu atau olahraga, melatih otot lengan. Nah, itu kan mengangkat beban itu ya, perlu berulang kali supaya otot lengannya besar. Demikian juga otot kesadaran. Bisa dilatih, perlu kita latih agar otot kesadarannya menguat ya. Itu Pikiran kita perlu kita latih. Begitu, Mbak Vita. itu dengan cara hening tadi, Kak Mas? Ya, jadi luangin waktu untuk duduk diam, hening, boleh pejamkan mata, boleh tidak, lalu hanya sadari berbagai pikiran dan perasaan yang muncul. Begitu. Ya. Kadang atas masa lalu tersebut kita juga seringkali menghukum diri nih, Mas Aji. Iya, 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 mungkin teman-teman juga pernah mengalami ya, jadinya ke blame myself, akhirnya makin iya. terpuruk seperti itu sih, Mas Aji. Iya, menyalahkan diri sendiri karena kita mindless ya, kita tidak mindful, kita tidak sadar bahwa past is past. Kita masih terkurung oleh masa lalu. Karena terkurung masa lalu dan tidak sadar ya, tidak sadar menganggap bahwa diri ini tidak atau belum bebas dari kurungan masa lalu, maka kita bahkan sampai menyalahkan diri sendiri, menghukum diri sendiri, bahkan sampai self-harm dan sebagainya. Padahal ketika kita sadar in the present moment di sini gini, maka kita sebenarnya sudah lepas dari masa lalu, bukan? Begitu, Mbak Vita. Oke, Mas Aji. Nah, dari tadi kita ngomongin tentang masa lalu, kemudian tentang kesalahan. Back to
it's okay not to be okay nih Mas Aji ya. Jika kita berada dalam lingkungan yang tidak suportif, gimana ya caranya kita untuk tetap menjadi orang yang positif terhadap diri sendiri. Paling nggak kan misalnya dari lingkungan kita tidak suportif terhadap kita, at least diri kita sendiri yang support terhadap diri kita sendiri, Mas. Menjadi orang yang positif buat diri kita sendiri. Bisa nggak ya kayak gitu, Mas? Iya, manusia kita ini memang makhluk sosial. Ya. Tidak bisa disangkal kita hidup di dalam lingkungan. Ya, sekecil keluarga, ya, sesederhana keluarga. Kita ya hidup tidak sendirian. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita adalah makhluk sosial. Sehingga kualitas hidup kita, bagaimana kita hidup, tentu dipengaruhi relasi kita dengan lingkungan. Lingkungan mempengaruhi kita mempengaruhi lingkungan. Nah, apakah yang perlu kita lakukan ketika kita menganggap lingkungan kita ini tidak sehat? Di awal, kita perlu membentuk atau mencari lingkungan yang bisa mensupport kita. Ya, dinamakan support system atau community atau tribe. Nggak harus banyak, tapi setidaknya ada beberapa orang yang memang selaras dengan kita, bisa saling mendukung, saling mensupport. Karena seperti tanaman, benih tanaman, sesubur apapun kalau diletakkan, ditanam di tanah yang tidak subur, maka dia pun akan layu, tidak bisa tumbuh subur. Demikian juga kita. Kita perlu tanah yang subur, perlu lingkungan yang subur, support system yang sehat. Sehingga kalau memang kita rasa lingkungan sekarang ini tidak sehat, ya tidak harus berpindah, karena apalagi kalau keluarga, misal keluarga atau lingkungan terdekat tidak sehat, kita tidak bisa terus tiba-tiba udah langsung caw aja gitu, atau kita minta untuk ada dalam, kalau satu rumah ya masa harus kabur ya Mas ya. Iya, tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa terus meminta untuk dicoret dari kakak dan sebagainya, kan kita tidak bisa seperti itu gitu. Sehingga kita tetap mungkin berada di lingkungan itu, namun kita melakukan upaya untuk membentuk support system yang lain gitu, sehingga kita bisa lebih bertumbuh, mental kita menjadi lebih sehat. Tapi ini hal yang menarik karena di zaman sekarang juga ada kecenderungan yang kita mudah sekali menyalahkan lingkungan. Karena ada istilah toksik, sehingga cukup banyak orang yang ngejudge keluarganya toksik. Anak ngejudge, mudah sekali ngejudge parents-nya toksik, toxic parents. Dan ketika ditanya, kenapa kok kamu ngejudge orang tuamu toksik? Toksik karena dia minta handphone baru tapi tidak dibelikan, dan dia langsung dengan ringannya ngejudge orang tuanya toksik. Demikian juga ada orang tua yang cerita ke saya menganggap anaknya toksik. Ketika saya tanya kenapa, dia bilang bahwa ya gara-gara anak saya minta untuk ke rumah, tapi dia sibuk bekerja dan menganggap anaknya toksik. Kita berada di lingkungan yang seperti itu sekarang ini. Saya menyadari, saya tidak menyangkal bahwa memang ada lingkungan-lingkungan yang tidak sehat. Tapi kita juga jangan terjebak untuk dikit-dikit ngejudge lingkungan kita toksik. Ya. Karena tahukah kita, sadarkah kita bahwa kita juga turut serta menciptakan lingkungan yang seperti itu.
kita tidak terpisah. Kita bukanlah bagian yang terpisah dari lingkungan yang kita anggap tidak sehat itu. Ya, apalagi kalau ngomongin keluarga ya, mungkin teman-teman di sini cukup relate dengan keluarga kita, cukup banyak barangkali yang nggak nyaman dengan lingkungan keluarga kita sendiri. Dan itulah yang menjadi salah satu pokok permasalahan kenapa kesehatan mental masyarakat Indonesia ini tidak kunjung membaik, karena orang-orang sekarang, termasuk saya barangkali, merasa asing dengan keluarganya sendiri. Kita lebih akrab dengan lingkungan kerja. Bagaimana kita lebih rajin meeting pekerjaan ketika ada permasalahan di kantor. Tapi ketika ada permasalahan di rumah, anehnya kita tidak pernah memitingkan itu dengan anggota keluarga kita. Benar? Ketika ada masalah di kantor, kita bahkan berjam-jam menggelar meeting, ngomongin permasalahan kantor. Tapi ketika ada masalah di rumah, kita justru melarikan diri ke mall. Kita tidak duduk bersama, membahas, memitingkan masalah keluarga. Dan itu yang menjadi concern kita semua. Sepatutnya kita perlu concern itu, karena relasi kita dengan keluarga kita sendiri menjadi tidak sehat, padahal itu menjadi pondasi segala sesuatunya. Jadi mari kita juga perlu reflektif melihat diri kita sendiri, apalagi hubungan orang tua dan anak, apalagi keluarga ya. Sadarkah kita bahwa kita tidak pernah bisa memilih kita lahir di keluarga mana? Adakah di sini yang bisa memilih orang tuanya siapa? Demikian juga sebaliknya, adakah orang tua di sini yang bisa memilih anaknya seperti apa? Adakah yang bisa memilih punya kakak seperti apa, punya adik seperti apa? Keluarga secara spiritual barangkali memang punya pesan, punya pelajaran penting. Kenapa kita dilahirkan di keluarga seperti itu? Itu renungan. Jadi bolehlah kita sebel sama orang tua kita, bolehlah kita jengkel sama anak kita, tapi renungkan lebih mendalam. Kenapa kita dilahirkan, hidup di bumi ini, menjalani hidup ini, kenapa kok diketemukan dengan orang tua seperti itu, dengan anak seperti itu, dengan saudara seperti itu, dengan keluarga seperti itu. Begitu respon saya, Mbak Vita. Ya kadang juga dari keluarga mungkin ada yang temperamen sehingga sulit untuk anak mengutarakan mungkin Mas, sehingga komunikasinya terputus di situ. Atau ya mungkin dari sebenarnya ngejelek banget tadi pas Mas Aji bilang kita bisa memitingkan pekerjaan kantor berjam-jam gitu ya. Sedangkan benar juga di rumah datang pulang kerja udah capek selesai. Kita cuek dengan keadaan sekitar rumah, padahal kita butuh untuk berkomunikasi ya Mas Aji. Ya karena urusan kantor, urusan pekerjaan itu lebih jauh dari ego kita. Sedangkan urusan keluarga itu kita mau nggak mau, suka nggak suka, mesti berhadapan dengan diri kita sendiri sebenarnya. Ada rasa takut sebenarnya, Mas. Iya, karena itulah maka ketika urusan kantor, kita lebih mau untuk menemui masalah itu. Kita lebih mau, lebih berani untuk menemui rekan kerja kita yang terkait permasalahan itu. Tapi kalau urusan keluarga, kita takut. Kenapa? Karena urusan keluarga, masalah keluarga, itu sebenarnya adalah masalah yang erat sekali dengan ego kita, erat sekali dengan diri kita. Menghadapi masalah keluarga sama saja sebenarnya berhadapan dengan diri kita sendiri. Dan cukup banyak orang yang sangat takut berhadapan dengan dirinya sendiri, sehingga daripada menemui urusan keluarga, lebih baik jalan-jalan ke mall atau menyibukkan diri dengan nonton drakor, nonton Netflix, atau bersosial media. Itu kenyataannya.
Ya. Kalau di kantor kan apa sih the worst thing-nya? Paling dipecat udah selesai ya, Mas. No hard feeling kali ya. Ya. Tapi kalau kehilangan keluarga itu justru kejatuhan yang sangat mendalam mungkin, Mas ya. Dan kita Iya, takut untuk menghadapi itu mungkin, Mas. ya, dan di kantor ini ya, mungkin kita lebih mudah memakai topeng kalau di kantor. Ya. Menggunakan personality yang itu jauh dari keaslian diri kita. Sedangkan di rumah, ya mungkin kita masih pakai topeng tapi tidak setebal di kantor. Dan karena lebih tipis topeng kita di rumah, maka permasalahan-permasalahan itu adalah permasalahan-permasalahan yang sebenarnya lebih esensi, lebih mendasar buat diri kita. Dan saking lebih mendasarnya, yaitu kembali lagi kita kayak menjadi nggak nyaman sekali gitu di diri kita. Justru yang paling mengganggu tuh justru hubungan personal dengan keluarga sih daripada yang kantor ya, Mas ya. Ya, karena lebih emosional, lebih erat kaitannya dengan emosi kita, dengan batin kita. Ada nggak ya hal-hal yang di luar kontrol kita nih, Mas, misalnya? Apa yang harus kita lepaskan atau ikhlaskan? Ada nggak ya, Mas? Cukup banyak di hidup ini yang di luar kontrol kita. Banyak, iya. Cukup banyak. Kita Bahkan menerima itu, Mas. gimana, Mbak Fitri? Kadang kita juga tidak bisa menerima itu sih, Mas. Iya. Di sore ini kita belajar untuk pelan-pelan melihat kenyataan ya, bahwa hal-hal yang kita rasa bisa kita kendalikan pun coba renungkan. Apa ya benar-benar bisa kita kendalikan? Bahkan hal-hal yang kita rasa bisa kita kendalikan, coba renungkanlah. Apakah benar-benar bisa kita kendalikan sepenuhnya? That's life. Hidup ini barangkali memang sifat alaminya itu always constant flux. Dia selalu dinamis, selalu tidak bisa dikendalikan. Sifat alami hidup ini itu adalah selalu insecure. There is no secure in this life. Ini memang hal yang mungkin tidak ingin kita dengar. Tapi kenyataannya, there is no secure in this life. Kita ambil lebih mikro ya. Hubungan suami istri. Apakah secure? Apakah ada secure hubungan suami istri? No. Ketika kita sudah merasa secure, itu malah berbahaya. Karena relationship, itu memang sifat alamiah insecure. Akan selalu dinamis, akan selalu tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita tebak. Mungkin siang tadi, kamu bertemu dengan pasanganmu. Satu rumah. Selesai sesi ini, kamu bertemu lagi dengan pasanganmu. Apa kamu bisa pastikan emosinya sama dengan emosi yang tadi? No. Mungkin tadi makan siang, kamu bertemu dengan pasanganmu dan wah suasananya nyenengin sekali ya. Tapi selesai sesi ini, senja ini, di weekend ini, apakah bisa kamu pastikan bahwa suasana hati pasanganmu itu akan semenyenangkan tadi? Enggak bisa kita pastikan. Bisa jadi nanti selesai sesi ini, selesai obrolan ini, selesai talk show ini, mungkin pasanganmu jadi nyebelin, bisa jadi. Dan begitulah sifat relasi, sifat hidup ini. Selalu insecure. Tapi sadarilah bahwa karena sifat alami hidup, sifat alami relasi ini selalu insecure, maka itulah serunya hidup ini. Indahnya hidup ini karena ketidakpastiannya. Ya.
indahnya hidup ini, indahnya sebuah relasi, itu bukan karena secure-nya, karena insecure-nya. Kalau secure, menjadi statis sekali. Karena statis, menjadi membosankan. Kita mampu menikmati relasi, menikmati hidup ini karena sisi naik turunnya, sisi insecure-nya, sisi uncertainty-nya. Itu ya respon saya ya, Mbak Vita. Oke. Iya sih Mas ya. Insecure sih Mas. Jatuhnya. Emang most of jadi berarti yang dirasa insecure itu sebenarnya alamiah aja ya Mas ya? Nah, ini menjadi hal yang cukup mendalam untuk kita obrolin adalah begini. Kita sadari dulu ya bahwa hidup relasi itu memang sifat alamnya insecure. Kita manusia menjadi insecure karena kita menginginkan yang insecure itu tadi menjadi secure. Itu perlu pelan-pelan kita paham. Sifat alami hidup, sifat alami relasi itu insecure, dinamis. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kita manusia menjadi insecure ternyata karena kita menginginkan hidup dan relasi itu statis dan secure. Terjadinya konflik di situ. Terjadilah konflik di situ karena kita menginginkan yang insecure menjadi secure. Kondisi di luar kita selalu insecure, tapi kita menginginkan secure, kita menginginkan kepastian. Padahal sifat alami di luar diri kita ini selalu nggak pasti. Maka dengan memahami itu, kita pelan-pelan akan bisa tidak insecure atau mengurangi insecure kita kalau kita menerima bahwa hidup ini memang tidak pasti. Ya. Kalau kita sudah mulai sadar bahwa oh iya, ya memang hidup ini, relasi ini memang akan selalu insecure, dengan begitu malah relax. Kita menerima kenyataan bahwa insecurity itu ya begitulah adanya. Dan kita menjadi relax karena menerima insecure itu. Itu respon saya, Mbak Vita. Justru karena kalau secure aja jadinya flat ya Mas Aji ya? Iya. Dan kita jadi ada konflik kan. Ada kontra antara yang terjadi itu memang akan terus-menerus insecure dan kita menginginkan secure. Terjadi konflik di situ. Nah, terkait dengan insecure tadi, Mas. Ini juga hadir dalam hal seseorang yang perfeksionis mungkin, Mas. Iya. Ya, dia seorang perfeksionis, kemudian ketika mendapati keinginan tidak sejalan dengan kenyataan. That's why jadinya nggak oke dari dia. Ini relate dengan ini perfeksionis, ini ya ketika menghadapi ini sih ini harus it's okay not to be okay gitu si perfeksionis ini. Susah Mas. I'm the one off nih Mas. Iya. Memastikan, upaya mengendalikan. Saya rasa kalau secukupnya saja ya wajar lah ya. Wajar. Kita manusia menjalani hidup ini tidak bisa kalau tidak berusaha merencanakan sesuatu, tidak berusaha mengendalikan, tidak berusaha memastikan. Tentu kita akan selalu begitu, tapi yang disarankan adalah ya sewajarnya saja. Mengendalikan, memastikan, merencanakan itu sewajarnya saja, sehingga ketika hasilnya tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai keinginan, kita lebih mampu legowo, lebih mampu menerimanya. Tapi bicara soal perfeksionis, ada kecenderungan untuk berlebihan merencanakan, mengendalikan, memastikan, bahkan berlebihan memastikan hasilnya gimana. Ya.
Contoh misal ada teman saya seorang perfeksionis mau ngetrip gitu ya, mau traveling, jalan-jalan. Itu sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya itu udah ada ini jadwal. Kalau nanti udah sampai kota sana, sampai negara sana itu ini. Wah, semuanya detailin ininya, jadwalnya. Dan di hari H pun juga harus memastikan dengan ketat sekali, harus sesuai dengan ininya dia, perencanaannya dia. Kalau meleset sedikit saja, wah mukanya udah cemberut, udah marah-marah. Nah kok ternyata pas di hari H itu ada satu momen yang memang karena cuaca ya, nah, cuaca tidak bisa dikendalikan, ya mesti bubrah, mesti hancur berantakan ininya, itinerary-nya, ini perencanaannya. Wah dia stres, dia marah-marah, dia sebel sekali. Sedangkan teman-teman yang lain termasuk saya ya woles gitu ya, ya udah flowing aja ngalir ya. Kalau sekarang cuacanya baru seperti ini, ya mungkin ada beberapa yang mesti di cancel atau mungkin mau diganti ke hari berikutnya. Perfeksionis tidak bisa kalau kita hanya ngomong, udahlah kamu jangan perfeksionis. Tidak bisa seperti itu. Apakah Ya. semudah itu menjadi perfeksionis, menjadi woles, Mas? Tidak bisa. Demikian juga bicara soal mengikhlaskan gitu. Nggak bisa semudah udahlah ikhlasin aja gitu. Sabar aja, Nggak bisa. aja gitu Iya, ya. nggak bisa. Atau misal sabar, diminta sabar, udahlah kamu sabar aja. Nggak bisa, ya. Nah, di ilmu kesadaran ini menarik, teman-teman. Contoh tadi ya, perfeksionisme. Malah kita diminta untuk mengurai why-nya. Kenapa seseorang perfeksionis? Karena kalau kita shifting, kita ubah si perfeksionis ini menjadi, ayolah kamu tidak perfeksionis, kamu jangan perfeksionis dong. Itu akan terjadi konflik. Kenapa? Karena kenyataannya, faktanya, dirinya adalah perfeksionis. Ya kan? Ada tuntutan untuk tidak perfeksionis, sedangkan faktanya adalah dirinya perfeksionis. Konflik batin di situ. Maka kalau di ilmu kesadaran malah disarankan, oke, tidak perlu tergesa-gesa untuk tidak perfeksionis, tapi yuk kita telusuri. Why? Kenapa kamu perfeksionis? Jadi diajak untuk menelusuri ke dalam. Kenapa kamu perfeksionis? Nah, dari situ akan bisa dipilih, dipilah, bisa ditelaah. Oh, ternyata alasannya ini. Misal, karena luka batin di masa lalu. Karena ketakutan, karena kekhawatiran berlebihan, karena mungkin trauma di masa lalu. Dan dengan mengudari sisi why-nya, kenapa kamu perfeksionis, maka dia akan pelan-pelan menjadi terurai dari perfeksionis trap itu. Dia akan mulai terbebas dari kondisi yang mendukung dia untuk menjadi perfeksionis. Itu respon saya. Butuh latihan nih kayaknya Mas Aji. Ya perlu memang tidak bisa terus sesegera mungkin, cuma perlu proses kayak penelaah, ditelaah lebih lanjut. Kenapa kamu perfeksionis? Oh, karena ini, karena itu. Dan itu perlu digali lebih mendalam terus-menerus. Tapi itu bukan sebuah karakter, apakah itu sebuah karakter nggak Mas? Perfeksionis itu? Ya, karakter ini kan karakter diri kita sekarang dipengaruhi tentu saja karena apa yang terjadi di masa lalu kan. Ya, saya ambil contoh tadi teman saya yang perfeksionis, salah satu ketika meminta saya untuk ngobrol, meminta dibantu supaya mengurangi perfeksionisnya dia, sikap perfeksionisnya dia,
ternyata diketemukan karena dulunya itu dia punya pengalaman trauma dihukum orang tuanya gara-gara telat ngumpulin PR atau pokoknya terkait dengan sekolah, dan itu ini banget, ngena banget di hati dia. Dan ketika saya ajak ngobrol kenapa seperti itu, lalu dia cerita, lalu dia mulai menyadari bahwa past is past dan itu sudah tidak terjadi di masa sekarang, maka dia tidak lagi berada di pusaran masa lalu itu, tidak terjebak dalam memorinya, sehingga di masa sekarang yang mungkin dia beranggapan ini kan karakterku gitu, tapi ketika dia sudah mulai mengetahui dan menyadari apa penyebab dia punya karakter seperti itu, maka dia bisa keluar dari karakter itu. Itu Mbak Vita. Oke, oke. Makasih Mas Aji. Kita sambil paralel ya untuk teman-teman yang Boleh. mau bertanya, silakan bisa bertanya melalui kolom chat atau bisa raise hand, klik icon raise hand-nya. Nah, ini sudah ada penanya sebenarnya Mas, private ke saya. Mungkin agak private ya. Coba saya tanya dulu, saya lihat dulu. Terima kasih pencerahannya Mas Aji. Misalnya kita ditawari untuk menyampaikan keluhan-keluhan, awalnya ada jaminan rahasia dijaga. Atau saya kira dia teman baik dan bisa mengerti. Ternyata tidak sesuai ekspektasiku sendiri. Hasilnya spill the tea. Dan dianggap drama queen. Bikin saya sering merasa bersalah dan tidak bisa open lagi kalau ada apa-apa, seperti sudah kapok mau berbagi lagi dengan itu. Saya tiba-tiba dapat saran. Walaupun posisi yang tahu tetap mengalah dan tidak perlu disampaikan hal-hal itu tidak penting. Walaupun posisi yang tahu tetap mengalah dan tidak perlu disampaikan hal-hal tidak penting. Bagaimana menurut Mas Aji? Apakah ini perlu direm sebelum saya sampaikan keluhan atau perasaan? Solusinya bagaimana untuk mengatasi perasaan tidak nyaman atau kecewa banget ketika tiba-tiba bertemu sesuatu hal yang bikin tidak nyaman atau kecewa? Mungkin ada 2 pertanyaan kali ya Mas ya. Tadi dia curhat mungkin sama temennya, kemudian temennya ngebocorin gitu. Jadinya dia nggak percaya lagi nih sama temennya. Kedua, gimana solusinya untuk mengatasi perasaan-perasaan tidak nyaman atau kecewa yang tiba-tiba bertemu sesuatu hal yang mengecewakan gitu Mas? Ya, berarti ini lebih ke relasi dengan teman yang kamu sudah percaya, kamu cerita ke dia, kamu curhat ke dia, tapi ternyata dianya malah nge-spill ceritamu dan menganggap kamu drama queen dan sebagainya. Lalu apa yang mesti dilakukan selanjutnya? Apakah masih perlu curhat ke dia atau tidak? Lalu bagaimana berhadapan dengan rasa kecewa dan sebagainya? Pertama, sebelum kita bicara bagaimana bertemu dengan orang yang kamu anggap nyebelin itu, orang atau teman yang nge-spill ceritamu, sebelum kamu bicara gimana ya aku masih bertemu berhadapan dengan orang itu, saran saya adalah temui dulu perasaan yang ada di dalam dirimu sendiri. Karena urusan yang lebih penting sebenarnya adalah urusan yang lebih perlu kamu prioritaskan adalah bagaimana kamu bisa berelasi baik dengan pikiran dan perasaanmu sendiri dulu. Sebelum ngomongin aku mesti gimana ya ketika aku bertemu dengan orang itu. Karena selama urusan kamu bertemu dengan dirimu sendiri itu, urusan kamu bertemu dengan pikiran dan perasaanmu sendiri itu belum kamu lakukan, belum kamu bereskan, maka kamu akan selalu kesulitan untuk bertemu dengan orang itu. Ini pun juga bisa kita
pilah ada kondisi internal dan kondisi eksternal, urusan internal sama urusan eksternal. Urusi dulu kondisi internal di dalam dirimu sebelum bergesa ngurusin kondisi eksternal, bagaimana kamu bertemu dengan orang itu. Dan saran berikutnya adalah, mungkin muncul pertanyaan, mesti gimana menemui rasa kecewa di dalam, menemui rasa sebel terhadap orang itu yang udah mengkhianati dirimu gitu. Ya, latihan kesadaran mengajak kita dengan duduk diam, hening, lalu menyadari rasa sebal yang muncul itu, menyadari rasa jengkel, menyadari rasa tersakiti gara-gara seorang sahabat telah nge-spill ceritamu, kamu terima, ya kalaupun belum bisa terima juga nggak apa-apa, tapi kamu sadari saja apapun perasaan yang muncul di dalam diri. Sehingga pelan-pelan kita akan berlatih untuk berteman, berhubungan baik dengan gejolak pikiran dan perasaan di dalam. Itulah yang akan membantumu untuk lebih mampu bersikap, untuk lebih mampu gimana bersikap kepada orang itu. Dan yang terakhir adalah, saya setuju sebenarnya mendukung kalau kamu punya masalah, kamu perlu curhat ke orang, ya, ke teman, ke keluarga. Ya, kamu perlu ngomong ke seseorang, kondisi batinmu seperti apa, perasaanmu seperti apa, kamu perlu teman yang mendengarkan. Tapi hati-hati. Hati-hatinya adalah kamu perlu memilih orang yang tepat. Tidak bisa semua orang yang kamu anggap mau mendengarkan itu mampu mendengarkan. Yang mau mendengarkan belum tentu mampu mendengarkan. Yang mau mendengarkan belum tentu punya skill untuk mendengarkan. Sedekat apapun dengan orang, kamu juga perlu mengetahui bagaimana skill orang itu untuk mendengarkan ceritamu. Sehingga ya balik lagi perlu seimbang ya. Perlu cerita, tapi juga jangan terus terlalu ember gitu, terlalu cerita kemana-mana. Maka dengan latihan kesadaran, dengan latihan kita berlatih mengunyah pikiran dan perasaan kita sendiri, kita menjadi tidak terlalu punya dorongan yang besar sekali untuk cerita ke orang permasalahan kita. Ya. Contoh misal ada orang yang karena tidak pernah berlatih kesadaran, tidak pernah berlatih berelasi dengan pikiran dan perasaannya sendiri, sehingga apa-apa ditumpahkan di sosial media. Apa-apa diceritakan di sosial media. Karena ya tidak punya skill untuk mendengarkan dirinya sendiri, sehingga dia perlu orang lain untuk mendengarkan dirinya. Maka sekali lagi saya menyarankan memang bercerita ke orang, tapi juga perlu hati-hati dan perlu punya keterampilan untuk mendengarkan diri sendiri. Begitu Mbak Vita. Iya, mungkin dia juga menjadi trauma ya Mas untuk cerita lagi ke orang. Iya. Maka dengan kejadian itu, ya itu adalah serangkaian pelajaran yang membuat kita jadi perlu berhati-hati untuk bercerita. Tadi yang mau mendengarkan belum tentu mampu mendengarkan. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat. Izin bertanya Mas Haji, gimana cara mengatasi orang yang memiliki kecemasan berlebih? Orang yang memiliki kecemasan berlebih identik dengan orang yang perfect. Sehingga ketika ada sesuatu yang nggak sesuai keinginan, emosional bisa nggak terkontrol.
Sehingga lingkungan atau orang-orang terdekat terkadang bingung untuk menghadapi orang ini. Oke, ini berarti kita di posisi sebagai temannya ya, sebagai orang lain ya. Jadi si orang itu punya kecenderungan untuk cemas berlebih. First thing first adalah kita perlu melihat lebih mendalam. Look deeper bahwa orang itu yang punya cemas berlebih itu, dia bersikap perfeksionis, dia cemas berlebih seperti itu, karena dia menderita, karena dia punya luka di masa lalu. Itu first thing first, kita perlu melihat bahwa setiap orang itu punya luka batin di masa lalunya. Setiap orang, termasuk kita, termasuk saya, itu ya punya deritanya sendiri-sendiri. Sehingga dengan kacamata bahwa oh orang itu begitu, orang itu cemas berlebih itu karena deritanya, karena derita karena luka batinnya di masa lalu, maka kita punya kacamata welas asih, ya, compassion view. Kita melihatnya dengan welas asih, dengan pandangan lembut, dengan pandangan yang ramah. Jadi dorongan kita untuk agresif terhadap orang yang nyebelin itu menjadi berkurang. Ya, karena ya saya rasa kita mungkin cenderung akan bersikap agresif kepada orang yang kita anggap mengganggu kita. Termasuk orang yang, dia itu cemas berlebih sih, dia itu kok perfeksionis sekali sih. Terus kita jadi agresif gitu, kita jadi menjauhi dia atau terus kita membentak-bentak dia. No, itu malah memperumit masalah, memperumit kondisi. Udah banyak orang yang bersikap agresif, udah banyak orang yang seperti itu. Maka saya selalu mengajak orang-orang untuk yuk kita lihat lebih mendalam, look deeper, dengan compassion view, melihat dengan welas asih. Ya, jadi kita sebagai teman orang yang punya cemas berlebih, tumbuhkan di diri kita sikap compassion, lalu temani dia, ajak dia ngobrol, dan ya bagaimanapun juga kita tidak bisa memaksakan standar kita kepada dia. Wah, kalau aku aja nggak cemas loh, aku aja nggak perfeksionis, kok kamu kok sebegitunya sih? Loh lah ya kan masa lalunya beda-beda. Setiap orang punya keluarga, punya latar belakang, punya dulu waktu sekolah juga sekolahnya beda-beda. Ya. Jadi ya tidak bisa dipukul rata seperti itu. Diterima dengan mengajaknya dia bicara, apa yang sekiranya bisa kita bantu untuk dia. Itu mungkin respon saya. Meskipun sebenarnya punya ada treatment lebih lanjut sih, tapi itu akan lebih personal ke orang itu. Oke. Justru lebih kita rangkul ya, Mas ya? Iya, tentu saja balik lagi seberapa mampu kita. Kalau memang kita tidak mampu dan kita padahal ingin membantu tapi tidak mampu, mungkin kita juga tidak perlu sungkan untuk menyarankan ke profesional. Dan saran untuk ke profesional ini ya untuk kita semua lah gitu. Kita perlu mulai memberanikan diri, jangan malu, tapi beranikan diri untuk ke profesional kesehatan mental, karena ya setiap kita punya kondisi yang sulit di versi kita masing-masing. Ya. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Mas Aji tadi kan telah dibahas bagaimana masa lalu atau luka batin bisa mempengaruhi kita. Ya. Nah, bagaimana kalau sebaliknya, mudah overthinking atau terlalu khawatir akan masa depan atau sesuatu yang belum terjadi? Ya, itu juga bisa terjadi ya, karena pikiran kita itu sebenarnya kalau disederhanakan hanya ada dua jenis.
memori dan imajinasi. Memori itu terkait masa lalu, imajinasi itu terkait masa depan. Di pendekatan kesadaran, di jalan kesadaran, treatmentnya sebenarnya sama, latihannya sama. Duduk diam, mata terpejam, hening. Kalau muncul memori, sadari saja. Demikian juga kalau muncul imajinasi. Memori itu past is past. Yang sudah berlalu, ya sudah berlalu. Sedangkan imajinasi masa depan, itu kan belum pasti terjadi. Ya. Maka teringat quote dari film Kung Fu Panda. Past is history, future is mystery. Ya. Jadi masa lalu itu sudah jadi sejarah, sudah berlalu. Future, masa depan itu selalu misteri, belum pasti terjadi. But now is a gift. Sekarang, di saat ini, di sini gini, adalah sebuah hadiah. That is why it is called present. Oleh karena itu disebut present moment, hadiah. Nah, dengan berlatih kesadaran, ketika muncul imajinasi akan masa depan, misal saat ini, wah, nanti itu habis acara ini mau pergi, mau malam mingguan, misal. Tapi nanti hujan atau enggak ya? Nanti kalau hujan gimana? Nanti kalau hujan, nanti banjir. Nanti kalau hujan macet. Wah, udah mikir duluan. Padahal ini belum hujan. Ini enggak hujan. Di kondisi saat ini enggak hujan dan kita udah diserang oleh overthinking itu tadi ya. Diserang oleh pikiran-pikiran akan masa depan. Ya begitulah job desk pikiran, teman-teman. Job desk pikiran salah satunya adalah memberikan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Kenapa? Karena part of defense mechanism, part of survival mode kita berlatih untuk mempertahankan diri kita supaya bisa terus hidup, sehingga pikiran akan memberikan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang perlu kita atasi. Kembali lagi, kalau overthinking muncul pikiran imajinasi akan masa depan, sadari saja. Lucu juga ya, pikiranku sudah melayang ke sana kemari. Sedangkan di momen sekarang, itu belum terjadi, belum pasti terjadi. Itu respon saya, Mbak Vita. Nanti mau cek Kung Fu Panda kalau gitu, Mas. Oke, kita lanjut ke Mbak Tami ya, dari Makassar. Mbak Tami yang sudah raise hand, silakan mau ngomong langsung, Mbak. Boleh, silakan Mbak Tami. Baik, terima kasih Mas Aji. Ya. Tapi mohon maaf, kayaknya kamera saya nggak bisa karena jaringan saya nggak stabil. Ya, nggak apa-apa. Ya. Baik, selamat sore Mas Aji. Selamat sore. Saya mau bertanya soal diri saya. Anggaplah saya ini sekarang sedang berjuang sadar gitu ya Mas. Tadi setelah saya mengikuti beberapa penjelasan dari Mas Aji. Dan ternyata apa yang kemudian Mas Aji tadi rincikan itu pernah saya alami gitu. Jadi saya seperti flashback. Hanya saja sekarang saya ada sedikit kebingungan ketika saya melalui badai saya itu ya Mas, yang orang anggap itu ternyata luar biasa. Tapi saya lambat laun bisa menerima ya Mas. Jadi saya entah itu menerima atau itu denial, tapi kalau denial saya rasa itu saya pasti nggak bisa tidur atau saya mungkin akan terus marah-marah dengan orang lain. Tapi ini saya lebih kepada Mas, rasanya lebih kepada ya menerima saja bahwa itu terjadi. Cuma pada akhirnya Mas, orang bertanya kepada saya, kok kamu rasanya kok hal seperti itu kamu anggap biasa-biasa saja ya, padahal itu kan hal yang susah. Harusnya kamu seperti ini, harusnya seperti itu gitu. Jadi saya tampaknya jadi seperti anti mainstream Mas di antara orang-orang. Dan saya memang membatasi diri saya untuk curhat pada orang-orang yang saya rasa itu tidak bisa memberikan input positif pada saya sendiri. Cuma yang saya jadi masalah ketika saya kemudian asik dengan diri saya sendiri dan kemudian saya sudah menganggap saya Mas bahwa nyaman itu
tidak nyaman, mohon maaf, tidak nyaman itu is a must. Ya, jadi nyaman itu pasti jebakan. Dan saya mencoba menerima itu sepanjang 3 tahun terakhir saya mengalami dilema pada diri saya. Tapi outputnya sekarang saya tuh ditanya orang tuh jadinya saya bingung menjawab ya. Itu harusnya kamu begini, harusnya begitu. Jadi kira-kira apa yang terjadi dari diri saya masih apakah itu denial, apakah saya memang sudah bisa menerima, ataukah memang saya harus punya jawaban yang istilahnya bisa membuat teman-teman saya tadi yang bertanya itu menemukan jawaban kenapa saya lebih istilahnya kelihatan tenang seperti itu, Mas. Baik, itu aja Mas Haji, terima kasih. Baik, baik. Terima kasih, Mbak Tami. Ini langsung saya jawab, Mbak Vita. Monggo Mas langsung. Oke, baik. Terima kasih atas ceritanya, Mbak Tami. Ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan dan mungkin lebih ke saran atau respon saya terkait pertanyaan Mbak Tami dan cerita Mbak Tami. Yang tahu bahwa diri kita sudah menerima atau masih denial adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa lebih tahu dibandingkan diri kita. Ya. Jadi kita mesti jujur pada diri sendiri. Dan ya itu tadi, bahwa orang lain tidak bisa menghakimi bahwa diri kita sudah menerima atau belum. Dari situ, berangkat dari situ, ya kita perlu melihat diri kita sendiri. Ketika memori itu muncul, ketika ingatan itu muncul, how do we react? Bagaimana kita bereaksi terhadap ingatan itu? Jadi, bukan persoalan ada atau tidaknya ingatan itu. Bukan berarti persoalan aku sudah melupakan atau belum ingatan itu. Bukan. Persoalannya adalah ketika ingatan itu muncul, bagaimana reaksi kita terhadap ingatan itu. Itu yang tahu ya diri kita sendiri. Dan itu memang perlu kita latih. Bagaimana kita bereaksi ketika ingatan itu muncul. Apakah ketika ingatan itu muncul kita terus jadi sebel banget, masih sebel banget, kita masih berusaha, hus, pergi, ingatan itu kok datang lagi, harus pergi. Apakah seperti itu atau kita masih ingin berusaha melawan, melupakan? Apakah kita masih ketika muncul ingatan itu terus sebel banget, benci banget dengan diri kita sendiri? Atau sebaliknya mungkin kita ketika ingatan itu muncul malah kita berusaha untuk ayo ingatan ini stay, harus bertahan, jangan hilang ya, ingatan ini harus bertahan. Nah, itu juga reaksi yang lain lagi. Ya. Kalau di jalan kesadaran, kita akan berangsur pulih kalau ingatan itu datang, lalu kita hanya sadari saja. Sadari, ya. Tidak mengusir, tidak melawan, tidak mempertahankan, hanya sadari saja. Kita kayak mengamati arus sungai. Ya. Kita duduk di pinggir sungai, melihat arus sungai, ya, mengamati arus sungai. Itu satu hal. Jadi kita sendirilah yang tahu kita sudah menerima atau belum. Yang kedua adalah bicara soal omongan orang lain. Ketika ada orang yang mengomentari hidup kita, mengomentari sikap kita, loh, kok kayak gitu, kok kamu bisa tenang aja sih, kok kamu bisa menerima sih. Kan harusnya kamu mesti drama lah, kamu mesti melakukan perjuangan, kamu mesti nggak semudah itu. Gitu. Ya, mungkin orang ngomong seperti itu kan, memberikan komentar seperti itu. Kita berlatih untuk tidak mudah terusik dengan omongan orang ya.
Wah, ini tidak mudah ini. Ini tidak mudah ya, karena omongan orang, apalagi mungkin omongan tetangga ya. Wah, itu kan katanya pedes ya, omongan tetangga itu pedes. Atau omongan keluarga itu juga pedes ya, lebih pedes lagi mungkin. Ketika omongan orang kita dengar, seperti tadi saya sampaikan bahwa setiap orang itu punya luka. Jadi orang yang berkomentar seperti itu, dia berkomentar itu landasannya adalah luka di masa lalunya. Atau ya mungkin bukan luka ya, mungkin dia ngomong, orang komentar itu landasannya berdasarkan apa-apa saja yang dia alami di masa lalu. Plus dia berkomentar juga landasannya adalah bagaimana dia melihat diri kita. Padahal gimana dia melihat diri kita, itu bukanlah diri kita yang sebenarnya. Kan di pikiran dia punya image, punya sosok mengenai diri kita. Itu hanya bayangan di pikiran dia mengenai diri kita. Yang dia komentarin adalah bukan diri kita sebenarnya. Yang dia komentarin, komentar dia landasannya adalah citra, image, bayangan, sosok di pikiran dia mengenai diri kita. Sehingga omongan orang itu sebenarnya ya tidak ya sedikit lah, tapi tidak bisa kita jadikan patokan bahwa itu adalah kebenaran senyatanya gitu. Ya ada kalanya omongan orang hanya perlu kita senyumin aja gitu. Ya. Ya, setiap orang boles ya, setiap orang punya asumsi, punya pendapat, dan kita tidak bisa terus langsung menganggap dia salah atau menyalahkan dia, tapi juga tidak membenarkan dia, karena sekali lagi omongan dia, komentar dia hanya berlandaskan pikiran dia sendiri, bukan berlandaskan kenyataan diri kita. Itu respon saya. Dan terakhir ini mungkin hal yang cukup relate dengan kita semua. Ada satu cerita guru dan murid. Seorang murid tanya kepada gurunya, "Guru, kamu sudah mengikhlaskan masa lalumu atau belum?" Muridnya tanya ke gurunya. Tapi sebelum gurunya menjawab, beberapa hari yang lalu, si murid itu tanya ke murid yang lain. Kamu sudah mengikhlaskan masa lalumu atau belum? Si murid yang lain ini langsung dengan gercep menjawab, "Sudahlah, tentu sudah. Aku sudah mengikhlaskan masa lalu." Dan di momen si murid ini bertanya kepada gurunya pertanyaan yang sama, apa jawaban gurunya? Gurunya hanya tersenyum saja. Gurunya tidak menjawab bahwa dirinya sudah mengikhlaskan masa lalu. Padahal si murid yang bertanya berharap gurunya akan menjawab seperti jawaban murid yang lainnya. Dia berharap bahwa guru ini lebih master ya, lebih ahli gitu. Mestinya guru ini pastinya akan menjawab bahwa aku sudah mengikhlaskan masa laluku gitu. Tapi ternyata enggak, gurunya hanya tersenyum saja. Dari sini kita belajar bersama teman-teman bahwa ketika kita bilang aku sudah mengikhlaskan masa laluku, di momen itu sebenarnya kita belum mengikhlaskan masa lalu kita. Kenapa? Karena masih ada ego di situ. Masih ada si aku yang mengklaim bahwa dirinya sudah ikhlas. Begitu pula ketika kita bertanya ke seseorang, kamu happy nggak dengan hidupmu? Lalu dia bilang, aku hidupku ya happy lah, aku bahagia.
Di momen dia bilang aku bahagia, di momen itu pula sebenarnya dia tidak bahagia. Karena masih ada aku, masih ada ego di situ. Sedangkan sepenuh-penuhnya bahagia, sebenar-benarnya bahagia adalah ketika surutnya, ketika lenyapnya si aku. Begitu renungannya ya. Mungkin sebagian ada yang bingung, tapi ya bingung adalah awal dari pembelajaran. Begitu Mbak Tami, apakah sudah bingung Mbak Tami? Ya, matur nuwun ya Mas Aji. Sami-sami, sama-sama Mbak Tami. Nah, dari Terima kasih, itu Mas. mungkin Mas Aji nggak cukup nih kayaknya untuk 1,5 SKS ya. Kita harus 14 SKS lagi nih Mas Aji. Ini banyak pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf banget untuk peserta hari ini, tapi karena sudah mendekati 16.30 ya, sudah di penghujung acara, saya mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dibacakan. Mungkin ini ada masukan nih Mas Aji. Sering-sering narasumbernya Mas Aji katanya. Sering-sering pembicaranya Mas Aji ya, gitu. Karena ada beberapa chat yang mungkin agak personal, jadi langsung direct ke saya nanyanya Mas Aji. Dan mohon maaf juga tidak sempat terbacakan ternyata. Mungkin Mas Aji berkenan di lain waktu ya. Ya, Untuk akhir acara ini mungkin dari Mas Aji ada yang ingin disampaikan untuk closing statement kita hari ini? sesuai dengan judulnya ya. Judul talkshow ini is okay not to be okay. Jadi marilah kita setiap hari kalau bisa luangin waktu untuk duduk diam, pejamkan mata, hening sendirian, menengok ke dalam diri kita sendiri, ya. Menyadari dengan sejujur-jujurnya apa yang sedang kita rasakan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, apalagi di kantor mungkin gitu kan kita selalu pasang muka tersenyum ya, smiley face ya, dan selalu berusaha untuk baik-baik saja. Kalau bisa berusaha menampilkan kondisi yang luar biasa, dahsyat, menggelegar, gitu. Pokoknya jangan tidak oke. Nah, itu kalau di kantor sehari-hari seperti itu. Tapi bagi saya sebagai orang yang berlatih kesadaran, saya ingin menutup obrolan ini dengan mengajak, menyarankan, luangin waktu untuk duduk diam hening, sejujurnya sadari saja apapun yang sedang kamu rasakan. Kalau memang kamu sedang tidak sedih, ya sadari bahwa dirimu sedang tidak sedih. Ketika dirimu sedang sedih, sedang tidak oke, sadari juga belajar untuk menerima kesedihanmu, menerima kondisi ketidakokeanmu. Karena bagaimanapun juga, teman-teman, gembira, sedih, dan segala sesuatunya, semuanya akan berlalu. Karena semuanya tidak ada yang kekal, tidak ada yang selamanya. Semuanya hanya sementara. Begitu mungkin penutup dari saya, Mbak Vita. Baik, terima kasih Mas Aji, menjadi catatan juga ya tadi di awal untuk kita belajar hening akan kreasi, relasi, tadi juga dengan rekreasi. Itu menjadi catatan juga Mas Aji. Terima kasih banyak untuk diskusi kita hari ini. Seperti tadi yang saya bilang, aduh banyak yang komen nih Mas Aji, saya kelabakan nih Mas Aji. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi ya Mas Aji ya. Boleh. Banyak pertanyaan yang belum terjawab, masih menggantung mungkin di rekan-rekan semua. Baik, Bapak Ibu, sahabat relung semuanya, terima kasih untuk yang hadir hari ini, dan tentu saja special thanks buat Mas Aji yang bersedia meluangkan waktunya hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi ya Mas Aji. Di akhir penutup ini saya mengucapkan juga salam sehat buat teman-teman semua, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi di episode relung selanjutnya. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Selamat sore semuanya. Sehat-sehat ya semuanya ya. Mas Aji, terima kasih banyak ya Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih Mas Aji. Terima kasih. Sehat. Terima kasih. Terima kasih Mas Aji, saya terhipnotis sama Mas Aji. Terima kasih. Saya izin live ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih.